Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar. Saya adalah kelas 3 SMK Ataufiqiyah. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang saya buat dengan tema cerita sejarah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Cerita sejarah menurut R. Muhammad Romli adalah rangkaian seluruh peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Cerita sejarah di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan peristiwa. Baik, kita mulai pada poin yang pertama, yaitu berdasarkan tujuan. Di poin yang pertama di sini ada dua ranting. Ranting yang pertama, cerita sejarah di dispositoris. Cerita sejarah dispositoris di sini adalah bertujuan untuk memperluas wawasan pembaca. Yang kedua, cerita sejarah sugestif. Cerita sejarah sugestif di sini adalah bertujuan untuk merangsang daya hayal pembaca. Yang di poin yang kedua, berdasarkan peristiwa. Berdasarkan peristiwa di sini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, cerita sejarah yang benar-benar terjadi atau fakta adanya. Yang kedua, cerita sejarah yang hayalan seperti novel, cerpen, dan sebagainya. Fungsi dari cerita sejarah di sini ada 4. Yang pertama, rekreatif, memberikan perasaan senang bagi pembaca. Jadi bagi mereka yang membaca tidak merasa bosan dengan apa yang dibaca. Yang kedua, inspiratif, mengembangkan inspirasi dan kreativitas. Yang ketiga, instruktif, berperan menyampaikan pengetahuan bagi para pembaca. Jadi dalam cerita sejarah tersebut mengandung pengetahuan yang harus disampaikan oleh penulis. Yang keempat adalah edukatif, sebagai pelajaran dalam kehidupan manusia. Baik, kita lanjut pada struktur cerita sejarah. Struktur cerita sejarah di sini ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita. Yang kedua adalah komplikasi, kondisi mulai tumbuh konflik antara kedua belah pihak. Jadi dalam kedua belah pihak tersebut sudah ada konflik-konflik yang melanda dari dua kubu tersebut atau dua belah pihak. Yang ketiga, solusi, kondisi konflik yang mulai menurun atau meredam. Jadi di poin yang ketiga di sini adalah solusi. Dari kedua belah pihak tersebut sudah mulai adanya titik terang dari masalah yang ditempuh. Yang keempat, reorientasi, berisi opini tentang peristiwa yang telah diceritakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.